Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat semua. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu uraian dasar anatomi tubuh kita ya. Oke, yang lain diam dulu. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, dan tolong semua on kamera semua, jadi saya bisa lihat dari kalian semua. Dan jangan lupa nanti kalian juga absen pakai Google Formulir ya, jangan lupa ya gitu, nah biar kelihatan. Oke, jadi ada beberapa nanti yang perlu saya sampaikan mengapa kita belajar tentang ilmu uraian dasar pada tubuh manusia. Nah, ini sebagai dasar bahwa kalian semua adalah seorang calon guru pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani itu yang dibicarakan adalah tentang tubuh manusia. Nah, kalau belajar dengan tubuh manusia, Anda akan mengenal dengan pembelajaran yang namanya ilmu uraian atau anatomi. Oke, next. Jadi di situ nanti kalian semua akan tahu bagaimana tentang anatomi itu sendiri. Nah, anatomi itu bagaimana sih? Ada beberapa banyak istilah. Yang anatomi itu tidak asli dari Indonesia. Nah, ini kita aja yang namanya anatomi. Kalau di Indonesia jadi nama ilmu uraian. Ini ada istilah osteologi atau skeleton atau bilang skelet bisa. Nah, berasal dari mana? Dari Yunani. Itu berasal dari Yunani. Kalau osteologi atau skelet itu tulang, dan logos itu ilmu. Jadi apa? Ilmu tulang. Jadi Anda bisa baca bagaimana anatomi itu mempelajari tentang struktur tulang kita yang ada di tubuh manusia. Kita ini, jadi tubuh kita ini kita lihat nanti, kita bedah, kita belah, kita potong-potong menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa bidang untuk kita lihat. Kenapa kita harus belajar tentang skeleton atau osteologi? Nah, di dalam tubuh kita ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan osteologi atau skelet itu atau skeleton itu. Salah satunya adalah menggambarkan tubuh kita. Coba tubuh kita ini tanpa tulang atau tanpa skeleton itu gimana? Nggak akan tegak berdiri, ya kan? Anda tidak bisa berdiri karena dengan tulang Anda bisa berdiri atau terbentuk tubuh kita. Nah, berdiri tegak itu dasarnya adalah tulang atau skeleton yang kalau kita pegang keras gitu. Nah, itu tulang yang. Terus yang kedua apa fungsinya? Yaitu untuk menentukan tinggi seseorang, karena berdiri akhirnya tinggi seseorang itu bisa dilihat, diukur. Nanti dinamakan ukur tubuh, bisa antropometri tubuh kita. Nah, tinggi badan itu sebenarnya tinggi mana? Tinggi tulang kita ini yang terdiri dari tulang kaki, tulang punggung, tulang leher, tulang kepala. Nah, itu menunjukkan tinggi seseorang atau tinggi badan seseorang. Jadi fungsi berikutnya atau yang ketiga adalah di samping untuk menilai ukuran tinggi badan kita, juga untuk perlindungan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, yang karena organ-organ tubuh kita sifatnya lunak atau yang bisa
cepat rusak sehingga dilindungi oleh tulang-tulang kita, terutama di tulang dada atau nanti kita namakan koste atau tulang rusuk. Nah, rusuk kita ini untuk melindungi organ-organ yang ada di organ dalam yang ada di tubuh kita, seperti ada di situ ada jantung, ada paru, ada empedu. Nah, itu dilindungi oleh tulang, namanya tulang dada atau tulang rusuk atau koste. Nah, kemudian fungsi berikutnya, bagaimana tempat melekatnya otot sebagai alat gerak pasif. Nah, otot itu, otot yang atau serabut daging itu bisa melekat karena ada tulang, sehingga terdiri dari tulang, otot, sehingga terbentuk tubuh kita. Nah, dan berikutnya menghasilkan sel-sel darah. Nah, di samping untuk tegaknya tubuh kita, bisa meninggikan tubuh kita, pelindungan otot-otot kita, pelindungan organ-organ yang lunak, dan sebagai meletak perekatnya serabut daging atau otot, akan tulang juga menghasilkan sel-sel darah. Nah, sehingga di tulang punggung kita nanti akan menghasilkan, dan di tempat-tempat titik tertentu nanti akan tulang-tulang itu akan menghasilkan sel-sel darah. Nah, fungsi berikutnya tempat penimbunan mineral seperti kalsium dan fosfor. Nah, makanya kalau wah Pak, tulang kita itu supaya cepat tumbuh, maka makan makanan yang mengandung atau vitamin yang mengandung kalsium atau fosfor. Kalau tulangnya itu lembek, wah itu kurang kalsium. Nah, di situ sehingga kalsium itu akan bagus ketika berhubungan dengan tulang. Jadi nanti kalau kamu bisa mengkonsumsi kalsium, kalau dari bahan-bahan, kalau pelajaran menu gizi, itu kalian semua akan, oh ini mah kalsium, minum apa? Zat besi. Coba yang lain, di mute. Nah, tolong di mute. Tadi siapa yang di mute ya? Tolong diperhatikan. Saya peringatkan jangan ya bermain-main. Tolong perhatikan Pak Heru. Pak Heru serius, kalian main-main ya nanti nggak bagus ya. Mudah-mudahan Anda udah pintar semua, jadi nanti gampang. Oke, next. Seterusnya setelah tempat penimbunan mineral seperti back. Nah, sekarang karena terbentuk tubuh kita. Nah, tadi saya sampaikan, mengapa kita harus belajar anatomi atau untuk apa sih anatomi? Nah, coba siapa yang bisa menyampaikan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita belajar tulang. Mengapa sih Bapak? Kenapa harus belajar anatomi? Nah, gitu kan? Di Penjas ini kenapa? Di pendidikan jasmani kenapa? Coba supaya yang bisa. Farel, coba sampai apa tadi? Yang mengapa harus anatomi? Penjas perlunya belajar anatomi. Karena apa? Coba siapa aja bisa, silakan sampaikan. Izin Pak. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Enggak Bilang, Pak, namanya. ini saya Salah dikeluarin satu. dari Zoom Pak. Gantian. Maaf Pak. Izin menjawab agar kita mengetahui tentang sistem gerak tubuh, Pak. Sistem gerak tubuh, kita mau tahu gerak tubuh supaya kita Iya, Pak. pakai tubuh. Oke, ya. Oke, yang lain siapa ini? Gilang tadi ya. Gilang. Oke, Siapa? mengetahui gerak tubuh. Oke. Terus Pak, berikut ada lagi? Pak Heru, mohon maaf Pak. Dinarang. Pak, saya Dina Pak, saya Dina. Oke, saya Dina, silakan. Untuk mengetahui antrometri tubuh, Pak. Apa? Metri tubuh. Antropometri tubuh, ukuran tubuh. Ya. Ada lagi? Oke. Nah, kalian mungkin sudah. Oke, cukup mute. Nah, oke, cukup mute semua. Nah, berikut ada yang menyampaikan Pak untuk antropometri tubuh sehingga kita ngerti ukuran tubuh kita Pak setelah kita belajar anatomi. Nah, terus kita bisa melihat bagaimana tubuh itu bisa bergerak Pak. Nah, itu ada. Nah,
Karena pendidikan jasmani itu orientasinya pada pembelajaran manusia, dan manusia itu adalah bergerak, maka pentingnya melihat, menganalisa, membedah apa yang ada di tubuh kita itu akan menjadi hal yang sangat penting atau sangat dasar atau fondamen ketika kita mau belajar tentang manusia. Jadi manusia yang bergerak adalah syarat mutlak untuk kita lihat bagaimana seorang bergerak, atau di dalam pendidikan jasmani itu kan semuanya Anda lari, Anda berjalan, Anda melompat, Anda melempar, itu kan ada gerakan di situ. Nah, berarti manusia bergerak. Nah, pentingnya anatomi di situ nanti Anda akan melihat pembelajaran yang bagaimana pergerakan itu. Setelah kita tahu susunannya, nanti di pendidikan jasmani akan tahu fungsinya. Gerak ke depan menggunakan otot apa, tulang-tulang apa yang bisa dilihat di situ. Nah, Anda analisis nanti di situ. Apa yang fungsinya yang lain di situ. Ya, itu. Next. Berikutnya, nah kita setelah tahu di dalam tubuh kita ada beberapa, nah sekarang Anda bisa melihat bagaimana. Nah, kita kalau belajar anatomi nanti akan, nah lihat gambarnya, berarti tubuh kita ini akan terlihat. Bagaimana anatomi itu? Ya nanti setelah kita harus tahu, ya kita harus potong. Nah, kita belah per bidang. Nah, kan? Dari sistem organ tubuhnya nanti, terus bagaimana skeletnya atau kerangkanya, kan? Tulangnya, ya, sendi-sendinya, bahkan sampai ke sarafnya. Nah, kan? Atau bisa jadi kulitnya atau integumennya. Nah, itu nanti kita lihat per bagian, nanti kalian semua akan tahu. Terus bagaimana? Akhirnya ilmu anatomi apa? Ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh atau sistem organ tubuh. Itu anatomi. Jadi nanti akan sampai ke sana. Next. Nah, terminologinya di anatomi, nah kita Anda lihat, nah sekarang anatomi Anda sudah tidak bisa main-main, Anda harus bisa melihat bagian tubuh keseluruhan diri kita atau manusia lain. Itu terdiri dari semua bagian. Jadi kalau di dunia anatomi ya Anda tidak bisa, karena kita harus melihat nama-nama semua. Jadi tidak ada yang ada, wah ini anu Pak, apa namanya, saru kalau bahasanya, atau bahasa Indonesia apa, wah ini, nah makanya kita katakan nanti nama-nama itu sesuai nama bahasa aslinya, sehingga Anda benar-benar belajar keilmuannya. Nah, bagaimana nanti posisi yang benar, posisi tubuh berdiri tegak itu yang bagaimana Anda lihat. Terus kaki paralel yang untuk lantai, lengan harus sejajar, lurus sejajar, telapak tangan terbuka, kepala lurus tegap, dan pandangan mata melihat fokus ke depan. Ini adalah sikap anatomi. Atau nanti kalau kalian Pak Heru tanya, tentang sikap anatomi tubuh kita, Anda harus bisa sebutkan 1, 2, 3 ini. Posisi tubuh berdiri tegak, kaki paralel menyentuh lantai, lengan lurus sejajar menghadap. Nah, telapak tangan menghadap, terbuka. Oke, next. Nah, sekarang naik tadi. Nah, sekarang bagaimana akses atau potongan bentuk? Tadi Pak Heru mau sampaikan bahwa kita harus bisa membelah bidang per bidang. Nah, ini bidang-bidang. Lihat pada skema itu, kita bisa belah bidang-bidang bidang sagital, bidang horizontal. Nah, itu Anda harus lihat itu. Nah, yang tegak lurus itu bidang apa? Nah, kemarin kita sudah sampaikan. Yang bidang sagital, nah, urutannya nomornya sudah tahu. Nah, bidang longitudinal, nah kan, kemarin pertama kita pelajari di situ ya. Nah, bidang transversal, nah, kan gitu. Nah, itu bisa kamu lihat semua. Nanti sudah dikasih nomornya, nanti kamu tinggal nyebutkan. Fungsinya untuk apa bidang-bidang ini setelah kita tahu, sehingga kita nanti bisa mana sih yang tubuh kita yang lateral, mana yang medial, mana yang pusatnya atau senternya, atau terus bagaimana yang longitudinal aksis-aksis atau
pembuluh bidang itu yang mana? Nanti Anda akan tahu. Oke. Oke, next Pak Chandra. Jadi ada beberapa yang harus kamu lihat di situ perbagian. Nah, sekarang Anda lihat perbagiannya. Nah, coba lihat di gambar itu, perbagian itu Anda akan tahu mana yang median, yang anterior, kan kemarin sudah, yang depan, yang posterior, ya kan? Anda lihat, ya kan? Yang linier atau yang sternalnya yang mana, aksis-aksis posterior yang mana, Anda bisa lihat. Nah, ini kan ada bagian-bagiannya tubuh kita. Anda bisa lihat yang di kranium, nah, kepala, terus ada yang di posterior, bagian belakang, ya, bagian superiornya nanti Anda lihat itu ada garis potongan lipatan di situ. Nah, oke, next Pak Chandra, oke, next. Nah, sekarang sikap anatomi, nah terlihat situ. Kita lihat di dalam urutannya di atas Anda bisa lihat, ya, dari kranium sampai menurut ke bawah, medula yang mana Anda lihat, ada kolumna vertebralis, ada clavikula, ada scapula, ada humerus, tahu humerus bagian ekstremitas, ya. Ada apa lagi? Ada koste yang tadi sebutkan, koste tulang rusuk yang melindungi organ-organ yang lunak di dalam tubuh kita. Kemudian ada vertebrae atau kolumna vertebralis, ada radius, ada ulna, ada os. Ini yang di tangan tuh, di lengan itu ada os-os namanya, ada ulna, ada di bawah radius tadi, di bawah ini lihat garisnya. Osklosigis tahu, nah itu tulang ekor, kamu harus tahu bedanya os dengan osa nanti, ya. Nah, kalau osa kamu lihat lebih skeletonnya lebih pada di rombongan palang atau metapalang, nah, kan kamu lihat. Nah, kemudian yang di femur atau paha kalian. Paha, Anda lihat di situ ada tulang satu apa dua ya Pak femurnya. Nah, Anda lihat. Terus yang dua yang di mana ya Pak? Atau yang bulat kecil apa? Nah, di bawah patella ada yang namanya tibia dan apa? Tibia dan apa? Tibia atau Fibula, apa? Pak. Tibia dan fibula. Pinter. Nah, di sana ada osanya, kemudian ada rombongannya yang terdiri dari beberapa grup di ligamennya masing-masing, ya. Ada metalasi ya kan di situ. Nah, akan lihat Anda perhatiin ya. Jadi nanti Anda bisa menyebutkan, oh ini ternyata lihat garisnya, Anda udah lihat, oh ternyata jari kita itu namanya ini toh. Nah, jadi Anda nanti bisa menyebutkan per masing-masing. Jadi itu ya susunan dari skeleton kita pada sikap anatomi kita Anda sudah diperlihatkan, walaupun itu dilindungi oleh serabut daging atau apa serabut daging? Oh, otot. Oke, next. Nah, berikutnya Anda akan melihat tulang atau osteon atau itu singkatan, jadi tulang atau bisa juga dikatakan itu nanti di beberapa osteon itu atau
osteologi bisa bilang itu ada yang namanya ekstremitas superior dan ekstremitas anterior. Nah, sekarang ekstremitas superior, superior di atas atau bawah? Atas atau bawah? Atas, Pak. Atas. Jadi itu ya, jadi kamu harus tahu. Nah, terdiri dari apa? Alat gerak ekstremitas superior itu alat tulang-tulang atau alat gerak yang ada di gerak atas. Ya, salah satunya, nah dia ada singkat. Kalau osteon atau tulang itu bisa disebut os atau bisa singkat os. Itu ada klavikula. Tahu ada klavikula itu yang itu lebar kayak gitu. Nanti kalau kamu pegang di belakang ini, nah di atas punggung ini yang keras ini nanti itu namanya klavikula baru, yang di bawahnya skapula. Nah, itu skapula Anda lihat yang kecil ini. Nah, kemudian humerus ini di lengan, yang ototnya nanti di depan namanya tibia, yang belakang namanya tricep. Nah, ya. Habis humerus apa? Yang ada dua itu, radius sama ulna. Nah, radius itu yang mana? Yang sejajar dengan ibu jari. Kalau yang ulna itu sejajar dengan apa? Kelingking. Jadi harus tahu yang di belakang nanti ulna. Terus di situ ada di telapak tangan kita ada karpalia, metakarpalia, dan phalanges kalau bahasanya itu ya. Jadi itu tahu nanti, oh ya, ekstremitas, Anda menggunakan ekstremitas berarti alat gerak superior atas. Kalau gerak nanti ada alat gerak namanya inferior atau anterior. In inferior atau apa anterior? Anterior depan atau inferior? Siapa? Ayo. Superior kebalikannya apa? Bawah, Pak. Bawah, Pak. Ayo next. Nah, itu nanti Anda akan lihat. Nah, sekarang coba lihat, kalian semua lihat perbagian tulang yang ada itu. Nah, ekstremitas pada klavikula atau kiri itu ada beberapa, di situ nanti kalian semua akan melihat ada gerigi kecil, ada lubang kecil, ada cekungan, ada fases, ya. Itu nama-nama, ada tuberkulum atau ada nanti, nah lihat ini ada gerigi, nah, kan? Itu nanti Anda bisa lihat-lihat ya. Nah, itu ada namanya masing-masing, ada acromialis, sternalis. Kalau ekstremitas acromialis itu kan nomor 1, dan nomor 2 ekstremitas sternalis. Nah, ada fases tuh di situ yang dekat dengan articularis acromialis, nah itu namanya. Terus ada fases articularis sternalis, itu karena apa? Sternal, dekat dengan sternal. Terus ada linea itu garis atau gerigi nanti coba. Kalau tuberkulum itu lubang atau cekungan. Coba lihat nanti, dilihat ya di lapangan. Memang bagusnya itu memegang. Nah, gitu. Kalau bisa pegang, nanti kita praktek. Nah, sekarang kita lihat dulu. Setelah itu baru nanti kita pegang. Nah, itu ya bisa dilihat. Nah, setelah bisa dilihat nanti Anda bisa menjelaskan. Oke, next. Nah, ini ada perbagian lagi yang skapula. Anda bisa lihat. Nih, kelihatan sekali kalau skapula, lubangnya, geriginya, terus perbagiannya, ada fossa, itu ada, itu di situ kalau ada fossa itu ada tengah itu cekungan sampai berlubang, itu nanti Anda lihat itu fossanya, ya. Terus, nah ini nanti di bagian pinggir atau lateral, ini kan lateralnya ada fossa sigmoid, fossa lubang yang besar tadi. Nah, kan? Nah, ini ada, coba lihat, diamati ya. Nanti Anda bisa akan tahu, oh ternyata skapula kita itu terdiri dari beberapa yang dinamakan, ada fossa, ada harosit, ada yang melengkung, ada seperti angle itu, ya kan? Nah, itu. Jadi itu ya, Anda akan tahu nanti fossa itu apa sih, lubang atau cekungan, itu nanti Anda bisa bedakan sekarang.
Nah, inferior itu tiba, jadi ada angle itu nih, sudut yang bulat tuh angle namanya. Nah, yang di bawah karena interior, kalau yang di atas kita lihat angle superior. Jadi itu, nah, jadi ada bulatan tapi lengkungan gitu namanya angle superior maupun angle inferior. Nah, kita lihat superior. Next. Nah, ini lebih jelas lagi dan lebih terus lagi setelah kita lihat tulang panjang kita atau humerus ya Bu. Dari skapula turun ke humerus. Nah, lihat ada kaput kayak kepala itu kaput tulang. Kalau kalian makan ayam itu biasanya tulang ujungnya itu kamu makan tuh di situ ada, nah bentuknya kaput sebetulnya itu. Nah, karena pada humeri namanya dikatakan kaput humeri. Nah, kemudian ada kolumnya juga. Kolumnya itu apa? Ada yang bentuk kolum. Wah, kalau dulu kolum yang bentuk kayak bulatan-bulatan. Nah, terus ada kolom yang berbentuk, ada yang bergerigi, krista, ada yang berbentuk deltoid, nah, kan? Ada yang berbentuk fasies. Di situ tulang panjang kita itu perbagian bisa lihat. Ya. Kalau melihat di tengah atau di pinggir itu ini fasiesnya ada di tengah misalnya. Oh, fasiesnya ada di medial, fasiesnya ada di lateral. Oh, di posterior Pak fasisnya, oh, ya, bisa dilihat. Nah ini dilihat mana fasis yang di posterior. Nah, tapi itu ada bagian di anterior dan medial Pak fasisnya ada. Nah, itu nomor 12 tuh kalau kalian lihat. Nah, jadi itu ciri-ciri. Jadi nanti kamu bisa lihat, oh kalau bentuknya seperti itu, ini dinamakan trofea. Trofea itu nanti tulang yang paling ujung itu, tapi ada lubangan itu. Ada sulcusnya juga, sulcus yang mana yang ajang menonjol sulcus. Nah, kayak gitu. Di mana di ulna, di bagian ulna kita. Tadi apa? Ulna yang sejajar dengan yang ujung kelingking jadi kelingking. Tapi kalau radius yang sejajar dengan apa? Ibu jari. Oke, next. Jadi sampai di sini ya Anda sudah sedikit melihat ya, ada beberapa yang perlu kalian lihat. Next. Oke. Ada radius tadi udah sampaikan, tadi radius sampai sama ya, sampai intinya itu di situ ada. Kalau melihat tulang, di situ nanti perbagiannya namanya ada gerigi, ada kamu lihat nanti kamu cermati, ada cekungan, ada buletan, ada yang di atas, ada yang bergerigi, itu Anda bisa namanya kok kolumnya, kok ada sirkum ya, kok sirkum berbentuk lingkaran, melingkar, ini bentuknya sirkumferensia gitu kan. Kalau bentuk kaput itu di mana? Di osteanya. Nah, radius itu bentuknya seperti ini. Jadi terdiri dari beberapa insusuri. Ya memang harus tahu kalian biar nanti bisa menjelaskan. Nah, bentuk. Jadi ada gerigi, ada yang menonjol. Itu kalau yang sulcus seperti sulcus kayak apa ya Pak? Nah, ini bisa lihat kalian. Oh, sulcus ini seperti ini ternyata. Oh, gitu ya. Nah, jadi nanti lebih banyak dicermati setelah nanti saya bagikan kepada kalian semua dibaca, dan tidak lepas juga kalian semua harus, sekarang kan udah zaman digital, jadi kalian harus cepat segera mencari kalau lihat, sehingga nanti kalian cepat menguasai apa yang ada di badan atau tubuh kita guna untuk mempelajari lebih lanjut. Next. Sampai kepada pas oke,
Ini dulu sampai kepada apa tadi? Kita lanjutkan ke osa. Osa apa? Sampai mana selanjutnya? Karpalia, Pak. Ya, oke, normalkan saja. Karpalia ya. Osa karpalia. Karpalia itu apa? Apa Bu? Karpalia itu? Hmm? Coba lihat karpalia. Apa itu? Itu kaki apa? Jari-jari kaki apa jari-jari tangan? Cari-cari tangan, Pak. Tangan, Kak. Nah, jari, Jari tangan, Pak. jari tangan. Jadi di situ kalian lihat, di situ ada perbagian, ya, perbagian. Ya. Ada yang di ventranya, ada yang ya. Pak Heru lihat dulu. Nah, tuh lihat itu ada bagian palang metakarpalia. Ya kan? Ada yang bulat-bulatan kecil dekat apa persediaan itu. Nah, tangan kalian itu hanya terdiri dari itu. Maka kalian harus berhati-hati di persediaannya itu antar mengikat itu. Kalau nanti ototnya nggak kuat mengikatnya, tendon-tendonnya nggak kuat, ya nanti akan, makanya kalian kadang, waduh Pak, persediaan saya kok sakit. Nah itu persediaan itu, ini sambung-sambungannya Anda bisa lihat, ya, bisa lihat. Jadi dari beberapa os tadi ya, jadi kamu harus bisa lihat. Nah berikutnya, nah sekarang Anda sudah tahu. Nah sekarang kita lihat secara keseluruhan di bagian belakang kita dengan rangkaian nervus kita atau saraf-saraf kita. Oke, dari atas Anda bisa melihat di situ. Nah, kalau yang di kaput atau di kranium kita ya, dia melindungi apa tadi bagian yang lunak apa diantaranya brain kita atau nervus kita atau saraf-saraf di dalam otak. Otak itu kalau dibuka kan ada putih itu, nah itu untuk melindungi. Nah, yang melindungi apa? Tulang kepala atau kranium. Nah, berikutnya ada cervicalis, tulang leher, nah, kan? Terus ada nanti di situ di bawah ada tulang dada, terus ada tulang rusuk, terus torakalis di tulang punggung, apa? Terus ada lumbal di tulang pantat kalian, di bawahnya ada tulang ekor atau apa tulang ekor namanya? Tulang ekor namanya apa? Sampai tahu tulang ekor? Oksi, Pak. Nah, ini mulai paham. Setelah lihat gambarnya kalian udah mulai paham. Nah, mudah-mudahan dengan gambar yang jelas kalian bisa cepat memahami. Nah, harapan Pak Heru, kalian semua dibaca, dipahami, mana sih yang tulang cervicalis, mana sih yang tulang rusuk, yang koste. Dia koste itu menyambung kemana, nanti ada koste yang melayang, ada yang sambung, kok koste kita ada yang melayang. Nah, ada, lihat nanti itu. Nah, sambungan di saraf-saraf kita itu, nah di sini nih, Anda lihat yang di tulang punggung itu ada beberapa saraf. Nah, ketika hati-hati, maka kalau tulang punggung kita itu biasanya ada gangguan, nah, biasanya nyeri. Nah, sampai nyeri nerve kita atau saraf-saraf kita itu terasa nyeri. Nah, itu susunan, itu banyak banget yang terjadi. Nah, kenapa kita harus tahu tentang ini? Nah, sehingga tubuh kita ini diliputi oleh beberapa otot, beberapa saraf, beberapa tulang, dari beberapa tulang bagian. Itu kalian semua harus paham tentang hal-hal rangkaian di dalam tubuh kita. Nah, paham ya, tulang-tulang tubuh kita itu kalau tidak ada tulang kita nggak akan berdiri. Nah, sehingga dan mereka berfungsi secara masing-masing. Begitu luar biasanya rangkaian itu terdiri dari beberapa
tulang dan beberapa saraf yang akan disusun atau ditumbuh kembangkan oleh sel tubuh kita. Nah, setelah lihat tuh, kok punggungnya bentuknya S, nanti ya itu coba pegang punggung kita. Nah, punggung kita nanti akan ada lengkungan-lengkungan. Jadi nanti Anda lihat, ya nanti saya lihat ya, nanti ada beberapa yang berupa gerigi, tadi yang tulang Anda harus lihat, kok tulangnya bergerigi, kok tulang itu juga ada cekungan, ada kolumnanya, ada fasiesnya, ya ada kalian. Fasiesnya itu apa ya, gerigi atau tulang atau legok atau yang sirkulumnya, nah, itu Anda lihat per bagian tulang. Jadi sisi-sisi tulangnya, nah, atau osteonya. Nah, oke. Nah, tadi kalian secara singkat sudah melihat di bagian-bagian tubuh kita yang sudah sampaikan oleh Pak Heru. Saya berharap kalian semua akan tahu bagaimana memperlakukan tubuh kita di antara setelah mengetahui bagaimana tubuh kita. Nah, kenapa? Anda harus belajar ini. Ini kok asing ya Pak? Nah, kita biasakan. Nanti kalau asing itu, kalau kita udah biasa di asing, karena kita apa? Belum pernah mengenal columna vertebralis itu yang kayak apa? Kok vertebralis? Tulang punggung apa? Tulang leher atau tulang iga Pak? Kita yang nah itu. Nah, nanti ketika Anda tahu nama aslinya, itu nanti karena apa? Bahasa persatuan itu di dunia nanti ketika Anda bilang vertebralis, nanti di mana-mana juga vertebralis. Tapi kalau kita ada tulang punggung atau tulang dada, yang lain tidak akan ngerti, atau negara yang lain tidak akan ngerti. Nah, secara internasional, kenapa dibahasakan dengan sama? Biar dengan bahasa yang sama. Sehingga nanti kalian semua anak asing mungkin karena kita tidak sering menyebut. Nanti kalau kita sudah sering menyebut, kita akan ngerti. Nah, oke, next. Karena nanti akan tahu bahwa patella yang mana, kan? Ekstremitas superior yang mana. Nah, oke. Mungkin di sini ada pertanyaan. Kalian ada yang bertanya? Gilang izin bertanya, Pak. Nah, silahkan Gilang. Izin bertanya, Pak. Bagaimana proses perpanjangan tulang kita sendiri, Pak? Karena terkadang tanpa kita sadari, kita ini sudah bertambah tinggi, Pak, sehingga batas umur yang ditentukan, Pak. Itu bagaimana prosesnya, Pak? Nah, proses. Nah, itu nanti ada beberapa proses yang kalian alami. Nah, sekarang kebanyakan kalian semua setelah tahu tulang, fungsi tulang. Nah, Gilang tadi nyampaikan, Pak, fungsi tulang itu tadi untuk menaikkan tinggi badan. Nah, kok bisa tinggi ya, Pak? Kok bisa panjang ya Pak tulang kita? Kenapa ya? Nah, itu tadi yang tanyakan Gilang. Nah, itu nanti perkembangan di pembelajaran perkembangan dan pertumbuhan itu bisa dianalisis. Tapi mau kasih tahu kenapa tulang bisa tumbuh. Di situ kan tadi ada mengalirkan sel-sel kalsium dan fosfor, ya kan? Nah, kalsium itu akan terbentuk ketika, atau fosfor terbentuk ketika apa? Nah, coba sekarang Anda bisa melihat. Jadi tulang itu bisa, nah inilah nanti ada hubungannya dengan aktivitas olahraga. Terus aktivitas yang mana? Nah, kan gitu kan. Nah, di situ sehingga akan, oh ternyata bisa tumbuh. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang bisa efektif dan efisien untuk menumbuhkan atau memperpanjang tulang? Nah, aktivitas apa olahraga? Apa hubungan inilah hubungan anatomi dengan aktivitas olahraga. Apa kita banyak menggantung atau kita banyak push up? Apakah kita banyak lompat-lompat ataukah kita banyak lari? Bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Nah, ini di situ, oh anatomi itu fungsinya di sana. Nah, begini sekarang saya kasih tahu jawabannya adalah tulang bisa memanjang atau meninggi kalau ada karena kita tegak berdiri akhirnya tinggi. Kalau memanjang adalah karena apa? Tumbukan. Loh, kok ditumbuh Pak? Iya. Nah, Anda melompat, Anda berlari. Di situ ada pertemuan antar tulang. Nah, kalau tulang itu saling bertumbuh, nah itu akan memperpanjang
tulang kita. Nah, sehingga orang atau aktivitas olahraga yang lompat, lari, itu tulangnya akan bertambah panjang sehingga tinggi. Nah, itu guna aktivitas. Pak, dulu saya pernah disuruh menggantung-gantung itu supaya tinggi. Ya, mungkin tinggi seberapa persen saja kalau menggantung itu. Bukan itu ototnya semakin kuat, tapi akan memendek, tapi bukan malah memperpanjang. Nah, supaya tinggi, supaya panjang, nah panjangkan tulang dulu dengan caranya ditumbuk. Nah, lari itu terjadi tumbukan antara persendian ke persendian. Nah, lompat itu jadi tumbukan. Maka pemain basket, pemain itu sering lompat, sering lari itu tumbukannya. Tapi kalau menggantung itu apa? Bisa nggak tinggi-tinggi. Kenapa? Nah, monyet itu kalau gantung terus nggak tinggi-tinggi ya. Nah kan gitu. Dia pindah menggantung-gantung kan nggak tinggi. Nah kan gitu. Kalau kamu lari-lari kok bisa tinggi, apalagi pas masa pertumbuhan dan perkembangan itu kalian harus penting tahu betul bahwa kita harus beraktivitas olahraga supaya tetap tumbuh. Nah, banyak lari, banyak lompat, plyometrik, banyak itu akan lebih panjang. Oh, renang bisa, nah renang ya harus diimbangi dengan gerakan tumbukan tadi, tumbukan air, tumbukan kita dengan lompat-lompat bisa panjang. Nah, dengan aktivitas olahraga kemungkinan besar atau prosesasi lebih besar dari terjadinya tumbukan gerakan antara tulang dengan tulang, dia akan memperpanjang. Nah, itu ilmu yang terbaru, teknologi yang baru, ilmu yang Anda harus pelajari. Kenapa terjadi tumbukan? Karena ada gerakan. Kok tumbuh bisa panjang? Karena tumbukan. Nah, dibuktikan dengan Anda melompat, Anda lari dan tumbukan. Itu akan memperpanjang tulang. Nah, itu ya jawabannya. Nah, sekarang Pak Heru yang tanya. Coba ada yang tahu tentang ekstremitas superior? Coba otot apa kira-kira ekstremitas superior itu yang ada pada diri kalian semua? Coba sebutkan dua. Siapa bisa? Ekstremitas superior. Siap saya Pak. Siapa? Ayo. Gilang Pak. Gilang tadi sudah. Yang lain coba. Siapa? Sudah dicatat. Ayo. Saya Pak, Lain. Mulyono Pak. Oke ya, silakan. Mulyono. Oke, kita catat. Jadi untuk tambahan nilai ada. Ayo Mulyono, sebutkan dua ekstremitas superior. Bisa sebutkan dua. Tulang ini Pak, bagian cervical Pak. Oh, cervical. Iya Pak. Satunya cervical apa? Ekstremitas superior. Alat gerak atas. Superior apa? Tahu nggak? Ekstremitas, alat gerak. Tadi apa terjadi? Jari Pak, jari tangan Pak. Jari tangan. Bahasanya. Ayo yang bisa. Yang lain. Kalau radius itu apa? Mulyono. Tahu Gimana, radius? Tahu radius? Tahu ulna? Ya, gitu. Nah, oke yang lain. Oh, Gilang apa ya? Gilang coba Gilang. Siapa itu ada untuk ekstremitas itu ada tulang lengan bawah yaitu radius dan ulna Pak. Nah, itu radius ulna itu salah satunya alat gerak ekstremitas superior. Terus kalau di atasnya radius ulna apa kira-kira namanya? Humerus Pak. Humerus. Tapi siapa yang jawab? Mulyono ya. Oke. Itu jadi Anda nanti udah bisa humerus, bisa nunjukin, bisa ya, radius ulna, radius dan ulna. Nah, humerus. Terus nanti skapulanya yang mana? Kan? Klavikulanya yang mana? Ya gitu kan? Nah, terus pala metakapalia, lengan jari-jari ini apa namanya? Itu kalian harus ngerti ya. Jadi itu ya lengan yang pokok atau ekstremitas superior tadi skapula, klavikula, dan radius ulna, kemudian
Ekstremitas gerak atas atau ekstremitas superior itu alat gerak atas. Oke, jadi Anda mulai pelajari nanti. Ya, untuk tugas-tugas berikutnya adalah kamu pelajari nanti ada ekstremitas superior ekstremitas superior sudah tadi, kemudian kita beri tugas nanti Anda pelajari berikutnya, Anda baca untuk minggu depan kita pelajari ke ekstremitas inferior dan beberapa otot yang ada sangkutannya dengan tulang kita. Itu nanti kalian pelajaran dan tolong dibaca. Nah, terus ini diulang-ulang sehingga bisa hafal. Kuncinya nanti hafalan. Oke, demikian kurang lebihnya Anda sudah tanya dari Pak Heru apa yang bisa saya sampaikan. Tolong dibaca, dipelajari. Setelah nanti bahan kita share dan kemarin Anda sudah kita kasih beberapa pembelajaran yang Anda bisa baca di situ dan dihafal. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat untuk dari Pak Heru dan tetap jaga prokes, jaga kesehatan, jaga tubuh Anda, tetap beraktivitas olahraga, selalu semangat dan ceria. Dari Pak Heru. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.